Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat atau membelakanginya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang sudah dibacakan tadi, sebenarnya memang ada isi hadis yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama, melarang menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kemudian yang kedua, ada hadis juga yang membolehkannya. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa hadis yang bisa dijadikan yang menjadikan ikhtilaf dari permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Ayyub Al-Ansori, Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaida fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Faqaddimna Syam fawajadna marahida buniyat qibalal qiblata fatnankharifu wa nastaghfirullah ta'ala." Jika kalian mendatangi WC, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam, kami mendapati WC kami dibangun menghadap ke arah kiblat, kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada juga hadis yang kedua, irtaqaitu fawqa dhuhri baiti Hafsatah li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbirul kiblati mustaqbil Syam. Aku pernah menaiki rumah Hafsah karena ada sebagian keperluanku, lantas aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada juga hadis yang lain, an Jabir bin Abdullah qala naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nastaqbilal kiblata bibaulin fara'aituhu qabla ayyuk badha bi'amin fayastaqbiluhu. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadap kiblat ketika kencing. Namun aku melihat setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadapnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis-hadis yang sudah saya bacakan tersebut, menimbulkan perselisihan atau ikhtilaf di kalangan ulama. Minimal ada 8. Yang pertama, berpendapat tidak dibolehkan baik di dalam bangunan atau di luar bangunan. Jadi tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ini pendapat baik di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Ini pendapat dari Abu Ayyub Al-Ansori, Mujahid, An-Naqai, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Kemudian yang kedua, berpendapat dibolehkan menghadap kiblat ataupun membelakangi di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Inilah pendapat Rabi'ah, guru dari Imam Malik. Kemudian yang ketiga, berpendapat diharamkan di luar bangunan, yaitu menghadap atau membelakangi kiblat itu diharamkan di luar bangunan tetapi bukan di dalam bangunan. Jadi kalau di dalam bangunan tidak mengapa atau tidak diharamkan. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Yang keempat, tidak boleh menghadap di dalam atau di luar bangunan, namun boleh membelakanginya di dalam maupun di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ini salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kelima, hukumnya hanyalah makruh dan ini adalah pendapat
hadawiyah. Jadi tidak sampai haram tetapi makruh. Kemudian yang keenam, boleh membelakangi dalam bangunan saja, dan inilah jadi pegangan Abu Yusuf. Kemudian yang ketujuh, dilarang secara mutlak termasuk pula pada Baitul Maqdis. Ini adalah pendapat Ibnu Syirin. Dan yang kedelapan, pengharaman hanya khusus penduduk Madinah dan yang searah dengan mereka. Demikian pendapat Abu Awana, murid dari Al-Muzani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pendapat tersebut, menurut saya secara pribadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat sebagaimana yang dianut oleh mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil berada di luar bangunan. Namun tidak terlarang di dalam bangunan yang ada penghalang atau pembatas, baik itu menghadap atau membelakangi kiblat. Yang mendukung hal ini adalah 3 dalil yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya baca. Jadi dikompromikan, seperti dari awal tadi sudah saya katakan, 3 dalil tersebut kita kompromikan bahwa yang menjelaskan larangan itu pada saat di luar, sedangkan yang membolehkan pada saat berada di gedung atau di dalam rumah di mana ada pembatas dinding yang menghalangi antara orang yang sedang BAB atau buang air kecil terdindingi atau tertutupi oleh dinding, sehingga tidak langsung membelakangi atau menghadap ke kiblat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.